Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Ibu Sekretaris Sidang, serta rekan-rekan peserta sidang yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini mohon izin saya membacakan hasil litmas permintaan dari Rutan kelas 2B negara yang beralamat di negara. Jenis permintaan litmas untuk asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Klien atas nama IKD Adi Sastrawan. Adapun permintaan litmas ini dikirimkan pada tanggal 8 September tahun 2021 nomor W.EN.PK.01.05.02.814 perihal permintaan litmas asimilasi di rumah atas nama IKD Sastrawan. Perkara dan jenis tindak pidana adalah pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Dalam hal penggalian data dan mencari sumber literasi yang tepat, PK mempertimbangkan risiko pengulangan tindak pidana berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2021. Adapun identitas klien: 1. Nama KD Adi Sastrawan, nomor putusan pengadilan 52 Pid B 2021 PN Negara, tanggal putusan pengadilan 12 Agustus 2021, perkara pasal pemalsuan surat pasal 264 ayat 1 KUHP, lama pidana 1 tahun penjara. Setengah masa pidana 7 Agustus 2021. Setengah masa pidana 6 Oktober 2021. 2/3 masa pidana 5 Desember 2021. Dan ekspirasi 9 April 2022. Adapun tempat tanggal lahir klien adalah di Desa Dauhwaru, tanggal 3 Oktober tahun 1987. Jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, suku Bali, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir klien lulusan SMK. Pekerjaan terakhir sebelum klien menjalani pemidanaan adalah sebagai karyawan swasta di sebuah kantor notaris. Status perkawinan, klien kawin. Alamat KTP klien beralamat di Jalan Panji Sakti, lingkungan Sawe Rangsasa, Kelurahan Dauhwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam usul litmas asimilasi Permen 24 ini, yang menjadi penjamin adalah istri klien yang bernama Niketut Dina Mariana. Tempat tanggal lahir Jembrana 1 Mei 1988. Agama Hindu, suku Bali, bangsa Indonesia, warga negara Indonesia. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Status perkawinan kawin. Alamat tempat tinggal penjamin sama dengan alamat tempat tinggal klien. Nomor HP terlampir. Pembinaan klien selama di dalam rutan. Klien telah diberikan program kepribadian dan kemandirian. Di dalam mengikuti program pembinaan kepribadian, klien mengikuti pendidikan di bidang keagamaan dan kerohanian berdasarkan ajaran agama
yang dianut klien, yaitu agama Hindu yang diselenggarakan di dalam rutan. Klien juga mengikuti kegiatan senam dan klien juga mendapatkan pendidikan budi pekerti. Kegiatan pembinaan kemandirian yang diikuti klien berupa melinting koran bekas untuk digunakan sebagai bahan kerajinan, serta waktu luang dipergunakan untuk berolahraga dan membaca. Hubungan sosial dan sikap perilaku klien selama menjalani pembinaan di dalam rutan kelas 2B negara, klien selalu mentaati peraturan dan tidak pernah terlibat permasalahan dengan sesama WBP maupun dengan petugas yang menyebabkan klien terdaftar dalam buku register F. Hubungan klien dengan petugas cukup baik. Klien juga menaruh rasa hormat dan sopan kepada petugas dan belum pernah melanggar tata tertib yang ada di dalam rutan. Analisis. Klien dinyatakan bersalah melanggar pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Latar belakang klien melakukan tindak pidana tersebut, yaitu klien ketika sedang bekerja di sebuah kantor notaris di kota negara, klien melakukan perbuatan dengan sadar memalsukan dokumen dengan tujuan mendapatkan uang yang lebih banyak. Atas perbuatan tersebut, klien dipidana selama 1 tahun penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Negara yang telah berketetapan hukum tetap inkrah van Gerweg. Pembinaan terhadap klien di dalam rutan berlangsung dengan cukup baik. Klien dapat beradaptasi dan mengikuti program pembinaan yang diberikan. Pidana yang dijalani sejauh ini telah menimbulkan rasa penyesalan yang dalam dari diri klien dan ada keinginan untuk memperbaiki diri serta menata hidup lebih baik lagi. Pembimbing kemasyarakatan berdasarkan asesmen risiko residivis Indonesia yang telah dilaksanakan terhadap klien diperoleh nilai 1 menunjukkan tingkat risiko pengulangan tindak pidana berada pada kategori rendah. Berdasarkan penelusuran informasi data primer melalui wawancara dan pihak terkait, yaitu petugas rutan, klien, keluarga dan pemerintah setempat, dan data sekunder melalui penelusuran informasi pada data SDP atau Sistem Database Pemasyarakatan, serta SIPP, yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri, diketahui bahwa klien bukan seorang residivis. Berdasarkan perhitungan SDP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka usul atas asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dapat diberikan kepada klien yang telah memenuhi syarat. Penjamin klien dalam pelaksanaan program asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 menyatakan siap untuk senantiasa mengawasi klien dan ikut menjamin kebutuhan klien selama berada di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, serta sanggup bekerja sama dengan pembimbing kemasyarakatan terkait program pembimbingan dan pengawasan bagi klien. Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan sesuatu proses yang bertujuan pemulihan kembali kesatuan hubungan integrated kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu narapidana dengan masyarakat. Hal itu sejalan dengan penerimaan atau dukungan dari pihak pemerintah setempat yang mendukung penuh rencana program reintegrasi untuk klien. Pihaknya juga berharap klien dapat mengikuti program tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak ada keberatan atau penolakan dari pemerintah setempat ketika klien kembali ke tengah-tengah masyarakat serta siap membimbing dan mengawasi klien sebagai warganya. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Dengan memperhatikan data dan informasi serta analisis yang telah disampaikan, maka pembimbing kemasyarakatan dapat menguraikan kesimpulan dalam litmas ini sebagai berikut. 1.
klien dinyatakan bersalah melanggar pasal 264 ayat 1 KUHP tentang pemalsuan surat. Yang melatar belakangi klien melakukan tindak pidana tersebut yaitu ketika klien bekerja di sebuah kantor notaris di kota negara, klien melakukan perbuatan dengan sadar memalsukan dokumen dengan tujuan mendapatkan uang yang lebih banyak. Atas perbuatan tersebut, klien dipidana penjara selama 1 tahun. Yang kedua, potensi individu yang dimiliki klien mendukung rencana pemberian asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 3. Program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang berupa kegiatan menganyam dan juga melinting koran yang diikuti oleh klien selama menjalani masa pidananya, mendukung klien ketika mendapatkan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Keempat, kondisi lingkungan sosial dan masyarakat sekitar tempat tinggal klien menunjukkan dukungan yang positif terhadap rencana pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19, sehingga hal tersebut dapat membantu proses penyesuaian diri klien saat menjalani asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Nomor 5, ada keluarga ataupun penjamin yang merupakan istri klien memiliki kelayakan yang baik dan memenuhi syarat sebagai penjamin yang sanggup membimbing dan mengawasi klien ketika klien mendapatkan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Rekomendasi 1. Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang TPP Bapas kelas 1 Denpasar pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, kami selaku pembimbing masyarakat merekomendasikan pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 terhadap klien. 2. Selama menunggu proses asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 agar dilakukan penguatan pembinaan secara khusus di bidang kepribadian dalam bentuk konseling dan pengarahan atau kajian agama. Demikian dapat saya bacakan hasil litmas asimilasi Permen 24 asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penanggulangan penyebaran COVID-19 atas nama IKD Adi Sastrawan. Atas waktu dan tempat saya kembalikan kepada Sekretaris Sidang. Mohon tanggapan dan masukan dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, serta rekan-rekan peserta sidang lainnya. Wassalamualaikum, Om Santi Santi Om, salam kebajikan.